Jadi dugaan aku bener kalau kamu duain aku, Mas. Indri? Salah aku, Mas. Apa kurangnya aku? Tapi kamu duain aku kayak gini. Siapa dia? Pegawai kamu? Atau teman lama kamu? Nama saya Ana. Saya adik kelasnya Mas Ilham waktu di kampus. Ana ini dari dulu suka sama aku. Dia selalu cari tahu soal aku. Dan ketika kamu koma, aku lupa ingatan. Ana berpura-pura jadi istri aku agar bisa merawat aku sendiri. Sakit! Mau ngapain lu? Gue mau pipis. Cepetan buka lagi ini 13. Emang lo mau gue pipis di sini? Enggak. Ya udah cepetan. Bentar. Kabur ya? Pelan-pelan dong. Iya. Awas, jangan kabur. Tuh biasanya sama. Tuh makan, lu pengen pipis, ada aja. Sana dia. Mana wanita itu? Woi! Berdiri. Kamu yang apaan, Mas? Sudah tahu akal-akalan busuk kamu yang menghancurkan rumah tangga kita. Itu dia. Sebentar ya Pak. Gimana Pak? Gimana? Apa yang Bapak rasakan? Saya ini ada di mana? Saya nggak ingat siapa saya. Apa yang terjadi sama saya? Bapak mengalami kecelakaan mobil dan Bapak kehilangan ingatan. Kepala Bapak terbentur cukup keras. Apa? Hilang ingatan? Bapak istirahat lagi ya. Bapak nggak perlu memaksakan untuk mengingat semuanya. Karena kondisi Bapak kan masih lemah. Bapak harus banyak istirahat supaya kondisi Bapak cepat pulih. Aku ini siapa? Aku sama sekali nggak ingat semuanya. Ya ampun Mas, akhirnya kamu udah sadar. Kamu siapa? Kamu kenal sama aku? Mas, aku Ana, istri kamu. Tadi juga dokter udah jelasin ke aku tentang kondisi kamu. Tapi aku cuma bisa bantu doa aja Mas. Semoga ingatan kamu bisa pulih lagi ya. Welcome home. Mas, ini rumah kita. Aku sama sekali nggak ingat kalau kamu istri aku. Gak apa-apa Mas. Aku bahkan nggak ingat siapa aku. Gak apa-apa Mas. Gak usah khawatir. Lagian kan kamu juga baru kena musibah. Nanti pasti pelan-pelan ingatan kamu bakalan balik lagi. Mudah-mudahan ya. Mas, kamu kenapa sih Mas? Maaf Ana, mungkin karena kondisi aku jadi merasa asing sama kamu. Ya tapi masa aku gak boleh megang suami aku sendiri? Ana, aku minta maaf sama kamu, tapi aku merasa kalau kamu itu bukan istri aku. Pantes aja ya Mas, menghindarin aku. Aku nggak mau sakitin hati kamu. Iya Mas, aku ngerti. Tapi sekarang kita istirahat dulu ya Mas. Kesehatan kamu juga belum 100% pulih. Ya. Ana, aku tidur di kamar samping aja, kamar tamu. Mas, kalau kayak gini caranya, gimana coba ingatan kamu mau balik lagi? Aku belum minta maaf sama kamu. Aku gak nyaman tidur berdua sama kamu. Ya aku tahu kamu istri aku. Aku gak ingat apa-apa soal kamu. Aku juga lupa siapa diri aku sendiri. Sabar dulu ya, sampai ingatan aku pulih. Iya Mas, aku ngerti kok. Aku masuk ke kamar. Aku janji sama kamu. Mau sampai kapanpun, aku akan selalu ada di dekat kamu. Karena aku cinta banget sama kamu. Kamu bohong ya? Kamu gak percaya sama aku? Percaya ya? Karena aku cinta banget sama kamu. Ya, mau ngetes, ha? Mau ngetes. Aku gak percaya. Tunggu. Awas! Siapa perempuan di mimpi aku tadi? Ana, aku mau nanya sama kamu. Nanya apa Mas? Aku punya orang tua gak sih? Ya kayak saudara. Emangnya kenapa? Semalam aku mimpi, aku ketemu seorang wanita yang sangat-sangat aku sayang. Ya begitulah pokoknya. Itu kan cuma bunga tidur aja. Udah lah, gak usah dipikirin. Lagian kamu emang dari kecil itu cuma sendiri Mas. Satu-satunya keluarga yang kamu punya cuma aku. Karena aku itu istri kamu. Woi, siapa kamu? Jangan lari! Siapa kamu, ha? Itu bukan istri kamu. Kamu itu. Woi, jangan lari! Tuh ada orang yang awas rumah kita. Dia bilang lagi, katanya kamu bukan istri aku. Apa jangan-jangan orang itu orang suruhan musuh bisnis kamu Mas? Makanya dia mau nyelakain kamu dan mau ngancurin pernikahan kita. Kamu aku punya musuh. Mungkin dia ngerasa bisnisnya tersaing sama kamu Mas. Makanya dia mau nyelakain kamu. Atau jangan-jangan dia juga yang udah bikin kamu kecelakaan Mas. Tunggu. Aku punya usaha. Iya tapi untungnya usaha kamu udah dipegang sama orang kepercayaan kamu. Mas! Mas, kamu kenapa Mas? Kepala gue sakit banget. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Sini Mas, pelan-pelan. Ayo pelan-pelan Mas. Sini kamu duduk dulu. Kamu tunggu sini dulu ya Mas, biar aku ngurusin pembayaran sama ngambil obat kamu. Makasih banyak ya. Aku udah banyak repotin kamu. Kamu kan suami aku. Tunggu ya. Udah dong Mas. Toiletnya mana lagi?
Perempuan itu, mau sampai kapanpun, aku akan selalu ada di dekat kamu. Aku cinta banget sama kamu. Kamu bohong ya? Perempuan itu mirip sekali dengan apa yang aku mimpikan. Ya, apa perempuan itu? Aku harus pas dulu. Mas. Yuk pulang yuk. Mana? Nih, aku udah tebus obatnya. Aku minta maaf, aku mau lihat dulu perempuan yang ada di dalam sini. Kayak mirip banget sama apa yang aku lihat di mimpi. Mas. Gak bisa dong, Mas. Kamu gak lihat ini ruang ICU, gak bisa sembarangan orang masuk. Udah lah, Mas, kita pulang aja yuk. Sampai kita bikin keributan loh, Mas, di sini. Udah, ayo, Mas. Indri binti Surya dengan mas koin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Sekarang aku malah mimpi menikah sama perempuan itu. Kenapa yang aku mimpiin itu perempuan itu bukannya Ana? Ana, Ya, Mas. Kenapa kamu mau tidur di sini? aku cuma pengen tahu, kenapa ya aku selalu memimpikan perempuan yang sama. Dalam mimpi aku namanya Indri. Bahkan aku pernah nikah sama dia. Jadi, ingatan kamu udah mulai pulih, Mas. Ya, kamu memang pernah nikah, Mas. Tapi kamu udah pisah. Karena dulu kamu belum semapan sekarang. Mantan istri kamu tuh nggak kuat hidup sama kamu. Makanya dia minta pisah. Aku mau beli baju di sini dulu ya. Ya udah, kamu beli baju aku di sini ya, nungguin ya. Aku sebentar doang kok. Tunggu ya. Oke. Pak Ilham, apa kabar Pak? Baik. Bapak tahu saya? Saya Lukman Pak, saya yang dulu pernah kerja di tempat usaha Bapak. Masa lupa sih Pak? Saya dengar Bapak dan istri mengalami kecelakaan ya Pak. Dan saya dengar istri Bapak saat ini masih koma. Saya kecelakaan sama istri saya. Iya Pak, betul kan Pak? Ada apa lagi nih? Kenapa bisa dibilang begitu ya? Halo Ma, oh iya Ma, maaf Pak, saya nelpon, udah ditunggu. Saya permisi dulu Pak ya, mari Pak. Ini makin aneh. Sebetulnya apa yang terjadi sebelum aku amnesia? Aku harus tanya Ana. Sama kamu. Ya ampun, Mas. Mas, orang itu siapa sih, Mas? Udah menyelakain kamu. Nggak tahu, Ana, aku nggak tahu. Kepala aku sakit banget. Kita ke rumah sakit ya, Mas. Ayo, Mas, pelan-pelan. Kepala aku sakit sekali. Aku gak percaya. Tunggu. Aku ingat sekarang. Perempuan itu istri aku. Nanti selama kamu di luar kota, sering-sering telepon aku ya. Kamu tenang aja lah, sayang. Aku pasti kabarin kamu terus. Remnya belum. Ana bukan istri aku. Istriku perempuan itu. Dia sekarang ada di rumah sakit ini. Maaf, Bapak siapa? Saya suami pasien. Nama saya Ilham. Bagaimana keadaan istri saya? Kondisinya masih sama, Pak. Ibu Indri masih dalam keadaan koma dan belum ada perubahan. Saya tinggal sebentar ya. Aku minta maaf karena aku tidak mengingat kamu. Tapi sekarang ingatanku sudah pulih. Aku sudah ingat memori-memori indah yang kita ciptakan bersama. Aku mohon sama kamu, tolong kamu buka mata kamu sekarang agar kita bisa melanjutkan rumah tangga kita. Maafin aku mau kamu bangun sekarang. Mas Ilham, kok Mas Ilham nggak ada? Ya ampun sayang, kamu dari mana aja sih? Aku khawatir banget lo nyariin kamu. Kata dokter kondisi kamu juga nggak begitu parah kok. Jadi kamu boleh langsung pulang. Yuk. Masih nama. Kamu kenapa sih, Mas? Aku ini bukan suami kamu dan kamu bukan istri aku. Jadi tolong stop panggil aku sayang. Maksud kamu apa sih, Mas? Cukup ya. Aku sudah tahu semuanya. Ingatan aku sudah kembali. Aku sudah ingat. Kamu itu bukan istri aku. Istri aku namanya Indri. Dan kamu hanya berpura-pura menjadi istri aku. Apa tujuannya kamu berpura-pura menjadi istri aku? Kamu benar, aku bukan istri kamu. Tapi aku ngelakuin ini karena aku mau ngerawat kamu di saat kamu lagi sakit, Mas. Dan emang dari dulu aku juga udah suka sama kamu. Aku adik kelas kamu waktu di kampus, Mas. Aku tahu, Mas. Kamu sama istri kamu kecelakaan. Kondisi pasien masih kritis. Belum ada perkembangan lainnya. Semoga ada mukjizat untuk kesembuhan dia, Yesus. Aku juga sebenarnya terpaksa, Mas, ngelakuin ini. Aku cuma pengen ngerawat kamu karena aku tahu kamu hilang ingatan. Dan aku jadi punya ide buat pura-pura jadi istri kamu. Semua foto yang ada di rumah aku itu hasil editan. Mas, aku minta maaf banget. Anak. Tolong maafin aku, Mas. Cukup. Tolong jangan sentuh aku. Aku maafin kamu karena kamu sudah baik. Kamu sudah merawat aku ketika aku hilang ingatan. Selama aku hilang ingatan, kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi nggak ada apapun yang terjadi di antara kita. Tapi ingatan aku punya istri. Aku mau merawat istri aku. Dan aku minta kamu pergi jauh-jauh dari hidup aku. Aku akan pergi jauh-jauh dari hidup kamu. Permisi. Indri, kamu harus kuat. Kamu harus bangun. Aku kangen banget loh sama kamu. Buka mata kamu supaya kita bisa bangun keluarga kita. Ya Allah, tolong bangunkan istri hamba dari komanya. Berikan hamba kesempatan agar bisa bersama-sama membangun keluarga kami. Hamba sangat memohon ampun kepadamu dan hamba sangat ingin pertolongan darimu. Mas Ilham. Alhamdulillah ya Allah, kamu sudah sadar.
udah buatin kopi. Masih ya? Diminum dulu. Indri, Ya mas? kopinya kenapa pahit ya? Emangnya kenapa mas? Bukannya biasanya kamu sukanya kopi pahit ya? Aku bawain kamu kopi. Ini kan kopi kesukaan kamu. Aku cuma pengen nyobain hal yang baru aja hari ini. Nanti ketika kamu buat kopi lagi, tambahin aja gulanya. Ya udah kalau gitu. Ini pasti karena kemarin aku dirawat Ana dan terbiasa dengan apa yang dia sediakan, yaitu kopi manis. Saat aku masih dirawat Ana, dia sering ajak aku ke sini, makan di sini, dan ngobrol-ngobrol di sini. Aku kenapa malah ke kafe ini lagi ya? Jadinya aku ingat Ana. Kamu kan di sini juga. Aku salah tempat. Mas tunggu. Aku emang pernah punya salah sama kamu. Aku mohon mas sama kamu. Jangan menghindar terus kayak gini dong mas dari aku. Ini juga apa salahnya sih? Ini kan kita cuma makan aja. Ana, aku minta maaf. Tapi jujur, aku nggak bisa. Aku harus pergi. Kamu juga harus ingat mas. Kamu kan punya sakit mah. Nanti kalau kamu nggak makan, kamu sakit loh. Jadi kita makan di sini aja. Kita duduk di situ ya. Tempat kita biasa. Sini. Mas, kamu kenapa sih? Aku ngerasa belakangan ini kamu kayaknya nggak ada waktu buat aku. Kamu kayaknya sibuk terus. Halo. Udah lapar ya? Kita makan ya? Udah tempat yang bagus. Silahkan. Thank you. Sama-sama. Kamu gimana sih? Kan udah gede, tapi masih belepotan. Aku sebenarnya kangen loh mas sama kamu. Aku ngantuk. Kok perasaan aku nggak enak ya sama Mas Ilham? Apa mungkin suamiku pacaran sama perempuan lain selama aku koma? Semakin aku sering ketemu sama kamu, makin aku nggak bisa lupain kamu mas. Kamu nggak punya perasaan yang sama kayak aku. Aku juga gak ngerti kenapa. Itu kan Mas Ilham. Aku pun sama. Aku punya perasaan sama kamu. Setiap ada kamu, aku selalu nyaman. Kalau gitu kita pacaran aja mas. Aku nggak apa-apa kok kalau jadi yang kedua dan juga nggak apa-apa banget kalau hubungan kita itu dirahasiakan. Kamu mau kan? Aku mau. Kita makan yuk. Kamu udah lapar kan? Let's go. Gue tahu tempat yang bagus. Nice. Mereka nggak ada sih. Pokoknya aku harus kasih tahu Mas Ilham tentang apa yang aku lihat tadi siang. Kayaknya itu Mas Ilham deh. Apa ini? Dari siapa ya? Baiknya, aku memang harus cari tahu dulu soal Mas Ilham. Besok aku akan datang ke kafe Melati sesuai dengan petunjuk surat ini. Baru pulang ya, Mas? Halo. Ya ampun bikin aku kaget aja. Minta maaf banget ya. Aku telat lagi. Aku kangen banget sama kamu. Itu ada menu yang spesial. Jadi dugaan aku benar kalau kamu duain aku, Mas. Indri? Apa salah aku, Mas? Apa kurangnya aku? Tapi kamu duain aku kayak gini. Siapa dia? Pegawai kamu? Atau teman lama kamu? Nama saya Ana. Saya adik kelasnya Mas Ilham waktu di kampus. Ana ini dari dulu suka sama aku. Dia selalu cari tahu soal aku. Dan ketika kamu koma, aku lupa ingatan. Ana berpura-pura jadi istri aku agar bisa merawat aku sendiri. Kencang banget kamu ya. Kamu pura-pura jadi istri suami aku saat aku koma. Dengerin dulu penjelasan aku. Aku cuma kasihin sama Mas Ilham. Karena pas Mas Ilham sakit, nggak ada yang ngurusin Mas Ilham. Aku juga nggak ngelakuin apapun kok sama Mas Ilham. Ini bukan sepenuhnya salah Ana. Ini salah aku juga. Aku tergoda sama Ana. Jadi udah lama Mas duain aku. Dari sejak aku koma, Mas. Ya Allah. Bukan begitu. Justru pada saat kamu koma, aku nggak ada apa-apa sama Ana. Pada awalnya, aku kesel sama dia. Tanpa sengaja aku ketemu dia lagi. Dan aku nggak tahu rasa ini tumbuh sendirinya. Semua ini ulah perempuan ini, Mas. Kamu lepasin, tinggalin dia. Aku cinta sama kamu. Tapi aku juga merasa nyaman sama Ana. Di hidup aku, yang aku butuhin itu kamu dan Ana. Ya Allah, hati hamba rasanya sakit sekali. Kalau hamba kekuatan mempertahankan rumah tangga hamba, ya Allah. Makasih banyak ya untuk hari ini. Sama-sama Mas. Aku pulang dulu. Besok, aku jemput lagi. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Ya Mas. Hati-hati. Ana! Saya minta kamu segera jauhin Mas Ilham. Aku nggak akan pernah ngejauhin Mas Ilham. Setiap hari Senin Mas Ilham sama aku, dan setiap hari Selasa Mas Ilham sama kamu. Aku nggak akan pernah ganggu Mas Ilham selagi Mas Ilham sama kamu. Aku ini istri sahnya. Dan kamu tuh cuma perempuan lain. Kamu nggak ada hak apa-apa atas suami aku, Ana. Kamu harusnya sadar dong. Kamu harusnya tahu kalau Mas Ilham itu juga cinta sama aku. Lagian kamu tuh harusnya bersyukur aku cuma mau berbagi waktu, nggak mau ngerebut Mas Ilham. Ternyata kamu bener-bener nggak tahu malu ya. Saya minta kamu segera jauhin suami saya. Oh, jadi Mbak Ana ini pacarnya sama laki orang ya? Ih, Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Ih, iya, bener-bener nggak tahu malu. itu namanya perempuan gak tahu malu, Bu. Emang udah hobinya godain laki orang.
Halo? Istri aku mempermalukan kamu di depan tetangga. Oke. Kamu tenang aja, ya. Aku marahin si Indri. Indri, kamu apa-apaan sih? Ngapain kamu ke rumahnya Ana? Kamu malu-maluin dia di depan tetangganya loh. Jadi dia bisa malu juga ya, Mas? Dia malu di depan tetangganya, tapi dia nggak tahu malu untuk jadi pacar suami orang lain. Cukup. Aku minta sama kamu. Kamu berhenti gangguin hidupnya Ana. Terus ngapain aku harus berhenti? Dia aja nggak berhenti itu ganggu rumah tangga kita. Pokoknya aku akan tetap ganggu dia. Bener ya. Pokoknya aku harus segera ke kantor Mas Ilham untuk ajak dia makan siang. Sebelum perempuan itu datang duluan. Itu kan Mas Ilham. Mau kemana ya dia? Mas Ilham udah pergi lagi. Aku harus ikutin dia. Bang, ojek ya? Iya, ojek. Tolong ikutin mobil itu ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Maaf. Indri, apa kabar? Baik, Mas. Aku senang banget lo bisa ketemu sama kamu. Gimana kalau kita ngopi-ngopi dulu ya? Tapi aku nggak bisa sekarang, Mas. Aku buru-buru. Mungkin lain waktu ya, Mas ya. Permisi, Mas. Aku telat tadi, macet banget soalnya di jalan. Oh ya udah. Kamu mau pesen nggak? Yang spesial di sini apa ya? Pizzanya, pastanya juga enak banget. Kenapa? Kamu kesel aku ada di sini. Ini suami aku. Dan aku harus selalu ada di dekat dia. Ya, kalau dia makan siang ya, aku harus ada di samping dia. Nggak apa-apa kan aku temenin kalian makan siang di sini? Indri, kamu mau ngapain di sini? Kamu ganggu kita aja tau gak? Ganggu, Mas. Justru dia yang ganggu rumah tangga kita, Mas. Kalau dia sadar, harusnya dia yang pergi dari sini, bukan aku. Harusnya dia biarin kita berdua di sini. Kayaknya kita makan di tempat lain aja ya. Di sini ada pengganggu. Kata kamu pengganggu. Justru kamu pengganggu. Kamu tuh orang ketiga di rumah tangga aku sama Mas Ilham. Cukup. Mendingan begini aja. Mau pulang sekarang, kita ngobrol di rumah. Jangan di sini malu kata orang, tau gak? Iya, Mas Ilham. Jadi ini kelakuan lo, ha? Udah kamu ya? Kamu udah mengingati Indri. Beraninya kamu mukul saya. Hah? Apa kamu? Apa ini? Kamu denger ya? Aku rela kamu nikah sama Indri. Aku pikir kamu tuh laki-laki yang baik. Ternyata apa? Kamu ngedoain dia. Lebih baik aku nikah lebih dulu. Aku yang akan mempertahankan cinta aku sama dia. Ayo. Mas Ilham, Mas. Kenapa kamu tangis ya? Aku akan coba bertahan. Lebih baik kamu urus perpisahan kamu sama Ilham. Gimana pun caranya, aku harus pertahanin pernikahan aku sama Mas Ilham. Gak diangkat juga. Mas, kamu kok baru pulang jam segini sih? Iya, soalnya aku lembur. Aku mau kamar dulu, istirahat. Namun hati mau kamu sini, kamu sadar sakit. Mas, kamu dari mana aja? Dari kemarin kamu belum pulang loh, Mas. Aku lembur. Kamu kemana? Pergi lagi? Ya, aku mau ke kantor. Nah, kamu gak mau makan dulu? Aku udah siapin makanan loh. Aku udah telat. Ya Allah. Aku gak diangkat-angkat juga ya. Mas Ilham, kamu kenapa setega itu hianatin aku, Mas? Kenapa? Mas Arga, kamu kenapa di sini? Dulu kita pernah pacaran di sini. Dan setiap kali kamu sedih, kamu selalu datang ke taman ini. Dan mulai sekarang, aku akan bikin kamu gak sedih lagi. Ya, memang gak lucu sih. Terus gimana? Bikin suami kamu dan si Bernang itu bisa. Terus sampai kapan? Kamu harus bertahan. Hah? Kamu tuh berhak bahagia. Lebih baik kamu menjanda daripada kamu jadi istri dia tapi kamu gak bahagia. Indri, kamu mau kemana? Aku mau keluar dari rumah ini. Aku minta kita pisah. Apa? Kamu gak usah sok kaget gitu, Mas. Kamu senang kan? Akhirnya aku menyerah jadi istri kamu. Aku gak mau kamu pergi. Aku cinta banget sama kamu. Cinta, kata kamu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu gak mungkin jatuh cinta sama perempuan itu, Mas. Sudah ya, Mas. Cukup. Aku benar-benar capek, Mas. Aku udah terlalu banyak nangis karena kamu. Daripada aku sakit dan lama-lama bisa meninggal karena jadi istri kamu, mending aku pergi dan pisah dari kamu. Aku juga bisa bebas pacaran sama aku. Indri. Kasih, Mas. Aku berharap Mas Ilham mengejar dan menahan aku dan juga sadar. Tapi sepertinya Mas Ilham gak bergerak sama sekali. Memang sudah gak ada harapan lagi dalam rumah tangga aku. Maafin saya, Mbak. Saya nggak sengaja. Tolong angkat ya, Mas. Ayo, Mas. Hati-hati, Mbak. Makasih ya, Mas. Minta maaf, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Mbak, kenapa nolongin aku, Mbak? Aku udah jahat sama Mbak. Aku udah ngerebut suami Mbak. Kamu memang salah, anak. Tapi suami aku juga salah. Karena dua-duanya sama-sama mau. Kalau memang suami laki-laki yang setia nggak akan pernah bisa berpaling dari aku. Sekarang aku udah ikhlas, anak. Terima kasih ya, Mbak. Udah nolongin aku. Tapi kakinya gimana, Mbak? Nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak apa-apa. Ana, mana sih? Hari ini kan kita mau fitting baju pengantin.
Masa dia lupa? Bu, saya kan temannya Ana. Ibu tahu nggak Ana kemana? Maaf Pak, saya nggak tahu. Permisi ya Pak. Makasih ya. Nggak biasanya Ana kayak gini. Biasanya kalau ditelepon tuh selalu angkat. Cepet lagi balasnya. Ini kayak ngilang gitu aja. Ini aku bawa makan siang buat kamu. Pasti kamu belum makan kan? Terima kasih ya Mas. Aku minta tolong sama kamu ya Mas. Jangan sering-sering datang ke rumah aku. Kamu kan udah proses pisah sama Ilham. Tapi kan belum ketok palu Mas. Belum ada keputusan dari pengadilan. Aku akan nungguin kamu sampai janda. Dan aku akan nikahin kamu. Lagian aku juga nggak bisa cinta lagi sama kamu Mas. Kamu tuh masih cinta sama aku. Dan aku akan menyembuhkan luka di hati kamu. Nggak seperti suami kamu. Indri, kenapa kamu menculik Ana? Sudah 2 hari. Ana nggak bisa dihubungi. Saya datang ke rumahnya, Ana nggak ada di sana. Lazim Mas, aku nggak ngelakuin itu Mas. Buat apa aku culik Ana? Aku memang nggak suka sama dia. Kamu jangan nuduh sembarangan dong. Tapi bukan aku yang culik dia Mas. Emang kamu punya bukti apa nuduh Indri seperti ini? Alasan apa? Saya akan laporin kamu ke polisi. Karena saya tahu betul, kamu yang punya motif untuk menghilangkan Ana. Saya nggak menculik Ana, Pak. Saya memang benci sama dia. Tapi bukan saya, Pak, yang menculik Ana. Ini aja tuduhan tanpa bukti kepada saya, Pak. Indri, kamu nggak usah lagi membela diri. Cuman kamu yang punya motif untuk nyakitin Ana. Karena aku tanya sama kamu, gimana Ana? Sudah cukup. Kami tidak bisa menahan Ibu Indri karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Tapi kami minta Ibu Indri tidak meninggalkan kota. Karena sewaktu-waktu kami akan minta keterangan sama Ibu sebagai saksi. Pak. Tapi saya yakin sekali, Pak. Dia yang udah menculik Ana. Indri, saya tidak akan tinggal diam. Misi, Pak. Silakan. Siapa sih yang sudah menculik Ana? Kenapa malah aku yang dituduh sama suami aku sendiri? Kamu yang sabar ya. Yang terpenting sekarang, kamu itu terbebas dari segala tuduhan. Dan kamu gak usah khawatir. Aku akan jagain kamu dari Ilham. Ini sekarang kita pulang yuk. Aku antar ya. Lo berdua, lu jagain dia jangan sampai dia kabur. Ini akibatnya karena lu gak dengerin. Diam lo. Tak, mangkat dulu bentar ya. Otak makananmu. Lama lo. Diam. Mau ngapain sih lu? Sakit. Mau ngapain lu? Gue mau pipis. Cepetan buka lagi ini 3 belas. Emang lo mau gue pipis di sini? Enggak. Ya udah cepetan. Bentar. Kamu ya? Pelan-pelan dong. Iya. Awas jangan kabur. Tunggu sini sama. Tuh makan, lu pengen pipis, ada aja. Sana dia. Woi, mana wanita itu? Mana? Lu kabur kemana lo? Lepasin, tolong! Hei, siapa itu? Tolong! Ini kabur! Hei, saya kabur! Jangan kabur! Mbak, bangun Mbak. Mbak, orangnya kabur. Mbaknya pingsan Mbak. Yuk, kita bawa ke rumah sakit yuk. Ayo. Ayo, bantu. Ana, syukurlah kamu baik-baik aja. Karena aku mau nanya sama kamu. Jawab dengan jujur. Siapa yang udah nyulik kamu? Yang nyulik kamu pasti Indri kan? Bukan Mas, bukan Mbak Indri yang udah nyulik aku, tapi Mas Arga. Dia yang udah nyulik aku, bahkan nyekap aku Mas. Jadi yang nyulik kamu Arga, tapi kenapa? Sebenarnya semua sumber masalah yang ada di hidup kamu itu ulahnya Mas Arga Mas. Karena dia mau ngerebut Mbak Indri dari kamu. Kalau misalkan Arga mau ngerebut Indri dari aku, kenapa dia nyulik kamu? Karena aku mau lo ngebongkar semua rencana jahatnya Mas Arga. Tunggu. Maksudnya, pasti sebenarnya kamu ini ada hubungan apa sama Arga? Aku rasa semuanya udah cukup. Aku mau udahin semua ini. Karena aku sadar itu gak akan berhasil. Apa? Kamu udahin semuanya? Yang bener aja kamu. Terus kalau misalkan kamu udah tahu rencana dia jahat, kamu kenapa mau kerja sama dia? Dia itu sepupu jauh aku. Dia juga gak rela Mbak Indri nikah sama kamu Mas. Makanya dia ngelakuin segala cara biar kamu pisah sama Mbak Indri. Oh, jangan-jangan yang ngawasin aku waktu aku hilang ingatan Arga. Itu semua ulahnya Mas Arga. Dan kenapa Mbak Indri bisa tahu kita ketemuan di kafe itu Mas? Itu juga karena ulahnya Mas Arga. Mas Arga yang udah ngirim paket itu ke Mbak Indri. Pelan-pelan. Mas, dan ada satu rahasia besar yang harus kamu tahu. Rahasia apa? Ini soal kecelakaan kamu sama Mbak Indri Mas. Menurut kamu Arga ya? Itu ulahnya Mas Arga. Dan dia sendiri yang ngasih tahu aku. Mas Arga yang udah ngerusakin rem mobil kamu. Karena dia pikir kamu bakalan ngantor sendiri. Tapi dia salah prediksi. Besokan harinya, ternyata kamu malah pergi sama Mbak Indri. Ya, waktu itu Indri lagi ada urusan. Jadi dia ikut aku. Aku minta tolong sama kamu. Lu pura-pura jadi istrinya Ilham. Mumpung Ilham itu lagi lupa ingatan gara-gara kecelakaan. Enggak. Aku nggak mau ngikutin semua rencana kamu buat dapetin mantan pacar kamu balik. Nanti kalau ada apa-apa kan aku yang salah. Aku yang kena bukan kamu. Ana, kamu tolong bantu aku.
Oke gini, aku akan kasih kamu uang asalkan kamu membantu aku. Kalau aku berhasil nikah sama Indri, aku akan kasih kamu bonus. Semua rencana itu gagal karena ingatan kamu cepat kembali, Mas. Dan kemarin itu juga aku sempat galau, Mas. Karena aku berhutang nyawa sama Mbak Indri, karena Mbak Indri udah nolongin aku. Aku mau ngebongkar semua rencana jahatnya Mas Arga. Tapi sayangnya aku ketahuan, Mas. Sampai akhirnya aku diculik sama dia dan aku dibawa ke rumah kosong sama dia. Aku gak nyangka ya, Arga sekejam itu sama kamu. Padahal kamu keluarganya dia. Aku gak akan biarin dia hidup bebas. Aku akan laporin dia ke polisi. Dan dia harus bertanggung jawab dengan perbuatan dia. Kamu ngapain masih mikirin Ilham? Itu laki-laki gak bertanggung jawab, laki-laki pengecut. Itu gak pantas buat kamu. Ya kamu bener Mas, seharusnya aku udah ngelupain dia. Apalagi dia udah hianatin aku. Sudah tahu akal-akalan busuk kamu. Asal kamu tahu, yang menghancurkan rumah tangga kita, itu dia. Dia yang sudah menculik Ana. Masalah bener Mas. Kamu jangan percaya sama dia. Ana sudah menceritakan semuanya sama saya. Kamu membayar Ana agar Ana berpura-pura menjadi istri saya. Ketika saya hilang ingatan dan istri saya koma. Kamu harus tahu, dia ngelakuin itu karena dia masih cinta sama kamu. Dia pengen ngerebut kamu dari saya. Kamu harus tahu juga, pada saat kejadian kecelakaan, dia sudah mengotak-ngatik mobil saya. Ana sudah menceritakan semuanya dan Ana sudah sadar. Dia ingin membongkar semuanya. Tapi kamu tolak. Kamu tidak ingin semuanya terbongkar. Maka dari itu, kamu menculik Ana. Ya Allah, astagfirullah. Kamu jangan percaya sama dia. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Indri. Justru itu minta aku. Dia tuh ngeduain kamu. Saudara Arga, kami membuat surat penangkapan untuk Anda atas laporan dan kesaksian saudari Ana bahwa Anda telah melakukan tindakan penculikan dan juga dalang dari semua perbuatan jahat kepada Pak Ilham. Pak, bawa dia. Tolong, Pak. Jangan, siapa? Pak. Mas Arga. Maaf sama kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah. Aku melakukan ini karena aku nggak mau kamu tuh direbut sama laki-laki lain. Aku minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku ya, Indri. Aku gak nyangka Mas, kamu sejahat ini sama aku. Aku benar-benar gak nyangka. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi Mas Arga. Mau keterlaluan Mas, kamu jahat. Aku benci sama kamu. Ana, Indri maafin aku ya Mbak. Aku tahu apa yang aku lakuin itu salah. Ini akibat Mas Arga. Aku jadi hancurin rumah tangganya Mbak sama Mas Ilham. Maafin aku ya Mbak. Aku udah maafin kamu, Ana. Lagi pula kamu ngelakuin ini juga pasti karena Arga kan? Tolong jadi ini pelajaran untuk hidup kamu lebih baik lagi ya. Lagi pula hidup kamu gak akan pernah bisa bahagia dan menghancurkan hidup orang lain kayak gini. Aku janji Mbak, aku akan jauhin Mas Ilham dan aku juga gak akan pernah ngeganggu hubungan kalian lagi. Aku benar-benar maaf sekali lagi. Terima kasih Mbak. Kalau gitu aku pamit. Jangan berharap kita bisa bersatu lagi ya Mas. Aku mau kita tetap pisah. Ini aku minta maaf sekali sama kamu. Aku sangat menyesal. Aku tergoda dan akhirnya pacaran sama Ana. Tapi jujur Indri, aku masih sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kasih aku kesempatan satu kali lagi agar kita bisa bersama. Aku gak bisa Mas. Aku sudah benar-benar sangat kecewa sama kamu dengan semua perbuatan kamu ke aku. Kamu yang udah duain aku dan kamu yang lebih memilih membela anak perempuan lain dibanding aku, istri sah kamu sendiri. Aku ingin kita tetap pisah Mas. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku gak bisa. Jadi kamu kenapa? Aduh, aku gak tahu nih. Iya, kita ke rumah sakit ya. Rumah sakit ya. Bu Indri nggak apa-apa. Ini normal untuk wanita yang sedang hamil. Mengingat usia kandungan ibu baru 2 bulan. Selamat ya Pak. Bu, saya tinggal dulu untuk ambil obat dan vitaminnya ya. Indri, aku minta maaf ya sama apapun yang aku lakukan. Kali ini aja aku mohon sama kamu. Kamu harus pikirin buah hati kita. Aku mau rujuk sama kamu. Mau kasih aku kesempatan. Aku tetap gak bisa Mas. Menurut aku, meskipun tanpa kamu, aku masih bisa kok merawat anak aku sendiri nanti. Aku masih bisa biayain kehidupan anak aku. Hati aku udah terlalu sakit Mas dengan semua perbuatan kamu yang udah duain aku, yang lebih memilih membela anak dibanding istri kamu sendiri. Indri, tapi aku... Sejak kecil, aku gak pernah merasakan sosok seorang ayah. Aku takut anak aku akan mengalami hal yang sama. Kehilangan sosok ayah, gak merasakan kasih sayang ayah. Pelan. Oh sayang. Indri, aku minta maaf ya. Aku mohon sama kamu. Aku mau kita rujuk. Aku tahu aku banyak salah sama kamu, tapi tolong kamu kasih aku kesempatan sekali lagi. Dan aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik buat anak kita. Baiklah Mas, aku akan coba kasih kamu satu kali kesempatan lagi demi anak kita. Tapi aku mohon, kamu jangan pernah sakitin aku lagi ya Mas. Alhamdulillah ya Allah. Aku janji, aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini.
Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa.